Halo Jisik, bertemu lagi dengan Miss Riana dalam pembelajaran tematik. Kita tetap di tema 1, subtema 1. Kita sekarang akan belajar pembelajaran 3. Pembelajaran 3 ini berarti halaman 13. Silakan buka buku tematik halaman 13, 6A ya. Oke, pertama muatannya adalah tentang materi IPA. Kita akan kembali membahas tentang perkembangbiakan vegetatif. Kemarin kita sudah bahas tentang generatif. Generatif adalah perkembangbiakan yang membutuhkan bertemunya sel jantan dan sel betina. Tapi kalau vegetatif berarti coba mana ya. Nah, perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan atau pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi tidak perlu ada sel jantan dan tidak perlu ada sel betinanya, tetap bisa berkembang biak. Biasanya tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru dengan sifat yang baru. Dapat terjadi secara alami maupun buatan. Contohnya, ada tunas. Pada pisang dan tumbuhan suji berkembang biaknya menggunakan tunas. Umbi lapis ini banyak di rumah nih. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kemudian ada juga umbi batang, umbi akar, geragi, akar tinggal atau rizom, dan spora. Nanti kita akan berhubungan dari pelajaran IPA ini, kita akan berhubungan dengan pelajaran pramuka karena nanti Miss akan minta kalian menanam ya. Oke, ini sudah ada di sini dan ini ada gambarnya. Kalau pisang itu bertunas, kalau umbi lapis, kenapa sih disebut umbi lapis? Karena kalau kalian buka tuh, kalian potong bawang merah, kalian buka, ada kelihatan kayak layernya gitu, lapisan-lapisannya. Makanya kita sebut umbi lapis. Ini adalah geragi. Geragi itu ada pada stroberi dan juga rumput teki. Nah, di sini udah ada rumput teki. Jadi, geragi itu, ini kan akarnya nih. Ketika akarnya tumbuh dan akarnya tumbuh menjadi tanaman baru, si batangnya ini bertemu dengan tanah lagi, di tanah itu dia akan menjadi akar baru. Jadi kalau terus ke sana nanti ya. Jadi kalau ini kita ambil, si bagian ini kita potong yang ada akarnya, kita tanam, dia bisa menjadi tanaman baru. Itu kalau untuk artinya geragi. Sedangkan kalau akar tinggal atau rizom, ini contohnya kunyit. Kunyit, jahe, lengkuas itu sama. Dia kalau kita tanam, dia akan tumbuh jadi tanaman baru. Kita akan buktikan itu nanti ya. Selanjutnya, tadi kan perkembangan biakan vegetatifnya alami. Sekarang kita akan belajar yang vegetatif buatan. Contohnya, ada cangkok, stek batang, stek daun, merunduk, atau okulasi atau menempel. Cangkok misalnya pada tanaman rambutan. Kalau stek batang, singkong. Singkong ini berarti batangnya kita ambil, kita potong, lalu potongannya kita taruh ke tanah, itu akan bisa jadi tanaman baru. Stek daun, pada daun begonia atau cocor bebek. Jadi daunnya kita ambil, kita tanam daunnya, itu akan jadi tumbuhan baru. Merunduk, ini sebenarnya sama seperti geragi tadi. Tapi kalau tadi geragi kan tanamannya alami, tumbuh ketemu tanah, jadi berakar, jadi bisa diambil jadi tumbuhan baru. Tapi kalau geragi ini berarti kita yang melakukan. Biasanya kita yang melakukan manusia. Jadi ada tanaman stroberi, kita sengaja tuh kita bikin tumbuhnya supaya dia nempel ke tanah. Jadi nanti udah nempel, muncul lagi akar baru. Nanti dia tumbuh lagi agak tinggi, kita tempelin lagi ke tanah. Sehingga dia akan menghasilkan banyak sekali calon-calon tumbuhan baru. Itu geragi ya. Lalu ada juga merunduk tadi ya, nama lainnya dari geragi. Lalu ada juga tempel atau okulasi, ini menyambung misalnya pada tanaman jeruk, durian, dan rambutan. Di sini kalian bisa baca keuntungan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan ini. Biasanya akan menghasilkan tumbuhan anakan, maksudnya tumbuhan barunya ya, anaknya, yang percis dengan tumbuhan induk. Lalu lebih cepat. Kemudian menghasilkan tumbuhan yang sulit tumbuh dari benih. Jadi kalau kita tunggu dia dari biji, akan lama. Terus dapat juga mengendalikan kualitas tumbuhan asli yang dihasilkan supaya kualitasnya lebih baik. Makanya kita buat buatan. Yang paling sering itu biasanya cangkok. Kalau cangkok itu, dia akan lebih cepat dibandingkan kalau kita misalnya cangkok mangga. Kalau kita cangkok tanam tanaman mangga dari biji, itu akan lama.
Dia akan tumbuh dulu satu berkecambah, nanti tambah tinggi, menjadi pohon, lalu berbuah akan lama. Tapi kalau cangkok akan lebih cepat. Cangkok, Miss ambil ini dari ilmubudaya.com ya. Nah, cara mencangkok itu, nah ini dia. Jadi pertama, kita, ini pohon yang sudah jadi ya, pohon misalnya contohnya pohon mangga yang sudah jadi. Kita kupas sedikit, seperti ini, lalu kita kupas kelilingnya sehingga nanti hasilnya hanya kayak tulangnya gitu. Lalu kita bungkus, biasanya pakai sabut kelapa, lalu kita ikat. Nanti lama-kelamaan dari bagian ini, dari bagian batang yang ini akan tumbuh akar. Setelah nanti tumbuh akar dari batang itu, kita langsung tanam. Kita tanam seperti biasa, nah itu akan menjadi tumbuhan baru yang lebih cepat dibandingkan kalau kita harus menanam dari biji. Kalau dari biji kan berarti bijinya harus berkecambah dulu, kecil tunasnya, tambah besar, tambah besar. Kalau ini tidak. Jadi satu batang ini nanti kita ambil, kita tanam, langsung jadi tanaman baru. Itu mencangkok. Miss ingin tunjukkan sekarang yang okulasi. Oke, ini dia. Nah, kalau okulasi namanya menempel ya. Jadi dibuka. Awalnya sama dibuka, tapi dia dibukanya hanya sedikit. Nah, dibukanya sedikit, lalu kita ambil tunas dari tanaman lain, tanaman yang misalnya manis, lebih manis rasanya. Nah, ini kan diambil, lalu kita tempelkan si tunas ini ke bagian yang tadi sudah kita sayat. Sudah kita tempelkan, kita ikat. Nah, nanti dari situ akan muncul tunas baru. Nah, dari muncul tunas baru itu ya sudah akan tumbuh di situ si tanaman barunya. Bedanya dengan tadi kalau cangkok nanti kalau sudah tumbuh akar kita ambil dan itu kita tanam. Kalau ini tidak, sudah langsung tumbuh di sini. Itu perbedaan antara mencangkok dan okulasi atau menempel atau menyambung. Ini kalau pada singkong tadi, dan ini stek daun. Jadi daunnya kalian ambil, kalian taruh daunnya di tanah, ditempel begitu saja, lama-kelamaan akan tumbuh. Sini ada bagian berlatih. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, ada pisang, tadi kita sudah belajar, kita akan lewat dulu yang ini. Oke, sekarang kita lanjut ke muatan bahasa Indonesia. Lanjut, masih tentang teks laporan. Nah, kita sudah tahu, kemarin kita sudah belajar ide pokok ya. Nah, di sini ada gambarnya. Dari judul teks laporan, kita bisa membuat ide pokoknya, berapa paragraf yang ingin kita buat. Nah, sekarang Miss akan minta kalian membaca teks berikut dengan saksama. Ingat, tulisan yang baku itu adalah saksama ya, bukan seksama. Kita akan baca bersama-sama. Makanan olahan dari singkong. Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Singkong banyak digemari oleh masyarakat karena beberapa faktor. Di antaranya, harganya yang terjangkau dan mudah ditemukan. Hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat tanaman singkong. Selain dijadikan sebagai makanan pokok, ada beberapa daerah di Indonesia, singkong diolah menjadi kue dan makanan tradisional daerah tersebut. Misalnya, di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah, terdapat kue tradisional yang berbahan dasar singkong. Kue tersebut dikenal dengan nama getuk. Bahan utama getuk adalah singkong. Cara membuat getuk tidaklah sukar. Pertama-tama, singkong dikupas dan dibersihkan. Selanjutnya, singkong direbus hingga matang. Setelah itu, tambahkan gula dan garam, lalu haluskan. Setelah itu, getuk dapat disajikan dengan disertai parutan kelapa. Tidak sulit bukan? Ini diambil dari berbagai sumber. Aduh, kurang tengah. Nah, katanya tuliskan 5 informasi yang terdapat pada teks tersebut. 5 informasi, banyak sekali. Kalau Miss Riana, Miss jadi tahu bagaimana cara membuat getuk. Terus kemudian Miss tahu hampir di setiap wilayah Indonesia terdapat tanaman singkong. Itu maksudnya informasi ya. Apa yang kalian jadi tahu dari bacaan ini? Mungkin awalnya kalian juga sudah tahu dengan informasi itu. Jadi kalian tinggal pilih di sini kalimat yang merupakan pemberitahuan kalimat yang mana ya. Misalnya satu nih ya, bahan utama getuk adalah singkong. Kemudian ini cara membuatnya tidak sukar. Pertama-tama ini bisa jadi 5 informasi yang bisa kalian dapatkan. Kemudian jelaskan kembali langkah-langkah membuat getuk, barusan kita bahas ya. Kita bisa tulis bahannya dari mulai sini sampai disertai parutan kelapa.
ide pokok dalam paragraf. Tuliskan ide pokok tiap-tiap paragraf dalam diagram. Berarti kalau nanti pada saat ulangan kalian diminta membuatnya seperti ini. Jadi, judul teks laporan di tengah berarti adalah teks laporan makanan olahan dari singkong. Paragrafnya ada berapa? 1, 2, 3. Sekarang kita akan bahas ide pokoknya saja dulu ya. Paragraf pertama. Menurut kalian ide pokoknya apa? Tadi katanya di sini tentang singkong ya. Singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Jadi itu bisa jadi ide pokoknya. Jadi singkong merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia, itu ide pokok paragraf pertama. Paragraf kedua. Singkong ini kan ceritanya bisa diolah ya. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan singkong bisa diolah menjadi kue dan makanan tradisional. Itu ide pokok paragraf kedua. Dan yang terakhir, ini tentang apa? Benar, tentang cara membuat getuk. Sekian pembelajaran 3. Sampai jumpa.